Setelah melalui persidangan, kami melihat ini kriminalisasi. Sampai selesai proses pembuktian, tidak ada satu bukti pun yang dapat mengatakan bahwa Nadiem melakukan korupsi. Saya pikir ini Nadiem adalah korban dari penegakan hukum yang serampangan. Kalau sudah tahu ini tidak kuat, buktinya tidak cukup, di stop supaya jangan menjadi kriminalisasi. Nggak ada kan? Nggak ada kejahatan di sini. Seharusnya mereka menuntut bebas. Penegakan hukum kita ini masih banyak campur aduk dengan hal-hal yang lain. Beberapa kasus ada juga kaitan dengan muatan politik. Dalam konteks kasus Mas Nadiem, Anda membaca itu? Ya udah Pak, pokoknya kami carikan pasalnya. Kami carikan hukumnya. Itu yang bahaya. Ada juga yang karena misalnya ambisi untuk supaya dapat tanda petik itu nama baik, nama besar, bahwa berhasil menangani kasus korupsi triliunan, berhasil memenjarakan mantan menteri. Ada unsur atau intervensi politik dalam kasus Mas Nadiem Makarim? Tuntutannya Nadiem ini penuh dengan emosi dan ambisi. Jadi nggak pakai nalar hukum lagi, nggak pakai logika hukum lagi. Karena kita mau bicara hukum, ya kita bicara fakta dong, kita bicara bukti. Tapi benar tidak Mas Nadiem akhirnya membuat spesifikasi yang hanya akan, kan kalau narasi jaksa begitu, hanya akan bisa dipenuhi oleh satu pihak, yaitu yang namanya Google. Ketika kita menggunakan Windows, kita harus membayar bulanan. Kalau dihitung-hitung sampai selesai itu 1,2 T. Jadi penghematan yang dilakukan oleh Nadiem ketika itu 1,2 triliun. Ada kaitan dengan sebagai barter dari investasi Google ke PT Akap atau Goto yang juga terafiliasi dengan Mas Nadiem. Google sudah melakukan investasi ke PT Akap, dalam hal ini kita kenal dengan nama Gojek ya, Goto ya. Itu jauh sebelum Nadiem jadi menteri. Yang investasi di PT Akap bukan hanya Google. Google itu hanya investor yang kecil. Berapa sih investasinya Google ke PT Akap? Berapa nilai proyek itu? Ini nggak sebanding. Investasinya jauh lebih besar daripada nilai proyek tersebut. Kenapa sih Mas Nadiem bikin tim bayangan gitu ya? Orang atau jasa seperti itu sudah ada dalam struktur, dalam hal ini kan sudah ada tim dong di Kementerian Pendidikan ketika itu. Kenapa bikin tim yang baru lagi? Bukankah itu sebuah pemborosan gitu? Satu, jawabannya kesalahannya di mana kalau bentuk tim itu? Kalau chat WA-nya nggak salah dong. Buat grup nggak salah dong. Buat grup WA salah nggak? Nggak salah. Setelah analisa, semua sudah melaporkan, lalu bagaimana? Ya udah, go ahead. Salahnya di mana? Kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Nadiem Makarim, ex Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ini masih menjadi polemik padahal sidangnya sudah mau memasuki tahap akhir sih. Mungkin pada saat kami akan menayangkan ini mulai akan menuju persiapan ke pledoi. Tapi yang masih menjadi pertanyaan kita semua adalah apakah ini benar-benar kasus korupsi murni atau ini adalah kebijakan yang tidak sesuai outputnya dan kemudian dipidanakan, atau sering kita menyebutnya dengan istilah kriminalisasi. Saya sudah bersama dengan salah satu pengacara dari Mas Nadiem Makarim, ada Pak Ari Yusuf Amir. Pak Ari, makasih sudah berkenan hadir. Jadi Pak Ari, kalau dikasih pertanyaan itu ke pengacara, apakah ini tindak pidana korupsi yang mungkin memenuhi unsur pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 ya, undang-undang tindak pidana korupsi yang diancamkan ke klien Anda, atau ini adalah kebijakan seorang pejabat publik yang tidak sesuai output yang diharapkan dan kemudian dipidanakan, atau Anda lebih memilih untuk melabeli ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap seorang Nadiem Makarim? Setelah melalui persidangan, kami melihat ini kriminalisasi. Kenapa? Karena begini, sebelum persidangan ya, kita masih berasumsi bahwa rekan-rekan jaksa penuntut umum memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, yang mungkin belum diungkapkan secara utuh gitu. Sehingga kita masih dalam posisi menduga-duga pada waktu itu. Mungkin saja nanti ada bukti-bukti yang memang melemahkan posisinya Nadiem dalam hal ini terdakwa. Tetapi sampai selesai proses pembuktian, tidak ada satu bukti pun yang dapat mengatakan bahwa Nadiem melakukan korupsi. Karena kita lihat dalam Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan pasal 3, lalu sekarang dengan KUHP yang baru menjadi pasal 602 dan 603 dan 604, menjelaskan tentang bagaimana unsur-unsur dari korupsi tersebut. Lalu dijabarkanlah unsur-unsur tersebut dalam sebuah tindakan-tindakan nyata. Nah, sesampainya selesai proses pemeriksaan bukti, saksi dan ahli,
tidak ada satupun yang mengarah ke sana. Seperti itu. Termasuk kalau kita baca kan konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa menyebut bahwa Mas Nadiem ini berperan dalam sebagai pejabat ketika itu sebagai menteri, itu berperan dalam mengarahkan memang sedari awal untuk nanti yang akan digunakan adalah Chrome OS atau Chromebook dan CDM dalam proses pengadaan. Jadi memang sengaja Mas Menteri waktu itu membuat spesifikasi yang hanya akan dimenangkan oleh Google gitu. Itu ada nggak bukti atau keterangan saksi, bukti petunjuk yang akhirnya selama proses persidangan sampai tuntutan kemarin itu muncul? Sama sekali tidak ada. Jadi ini begini, proses untuk melakukan digitalisasi itu adalah tugas utamanya Nadiem selaku menteri. Itu permintaan presiden pada waktu itu, melakukan transformasi dunia pendidikan di bidang digitalisasi. Ya, lalu Nadiem membentuk tim yang banyak itu katanya konsultan tim ini untuk melakukan digitalisasi. Ini bukan ngomongin soal Chromebook loh, digitalisasi loh. Ya, artinya banyak kegiatan ini, bukan sama satu kegiatan itu. Banyak sekali kegiatan itu. Nadiem selaku orang yang tidak pernah di birokrasi dan tidak begitu ngerti dunia pendidikan, wajar dia minta pendapat banyak orang. Dia merekrut tim-tim konsultan yang paham dunia digitalisasi, terutama khususnya bidang pendidikan. Lalu dia minta pendapat mereka. Nah, dari awal saja kita sudah melihat banyak narasi-narasi yang dibangun tidak sesuai fakta. Misalnya Contoh, kita semua ingat kan dulu ada omongan dari pihak kejaksaan ketika penyidikan bahwa Nadiem sebelum jadi menteri sudah membentuk grup WA yang membahas Chromebook. Ingat dulu. Lalu orang sudah berpikir secara sederhana, oh berarti sebelum jadi menteri dia sudah punya niat nih. Masuk ke dalam proses persidangan. Tidak masuk itu dalam dakwaan. Bayangkan, di dakwaan tidak ada itu. Tidak ada dalam dakwaan. Karena mereka mengetahui tidak pernah membahas masalah Chromebook sebelum jadi menteri. Memang faktanya tidak pernah ada. Termasuk digambarkan bahwa sudah ada perbincangan di grup WA itu 2 bulan atau 3 bulan sebelum Mas Nadiem dilantik, Yuristan itu ada perbincangan untuk mengarahkan ke Chromebook ini enggak? Sama sekali tidak ada itu. Screenshot chat WA-nya enggak ada? Tidak ada. Ada pembicaraan itu adalah tentang bagaimana, karena Nadiem sudah mengetahui dia bakal jadi menteri, dia meminta pendapat beberapa orang tentang digitalisasi. Tentang rencana digitalisasi pendidikan. Bukan Chromebook. Belum jauh membahas Chromebook. Membahas Chromebook itu setelah Nadiem itu menjadi menteri 4-6 bulan setelah jadi menteri. Setelah melakukan evaluasi apa yang harus dibutuhkan. Nah salah satunya ngebahaslah soal Chromebook itu. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa pembahasan di grup WA ini bukanlah membahas Chromebook. Tapi membahas banyak hal tentang digitalisasi pendidikan. Bagian kecilnya salah satunya setelah sekian bulan kemudian membahas Chromebook. Itu yang benar. Dan itu faktanya begitu. Tapi benar tidak Mas Nadiem akhirnya membuat spesifikasi yang hanya akan, kan kalau narasi jaksa begitu, hanya akan bisa dipenuhi oleh satu pihak, yaitu yang namanya Google. Menggunakan Chromebook OS atau Chrome OS atau Chromebook ini, atau CDM. Sama sekali salah. Jadi yang ada itu yang dimaksud dengan dia itu adalah yang ditandatangani oleh Nadiem. Yes. Ya, itu seperti itu. Dan proses yang seperti ini dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Bahkan Nadiem sebelum menandatangani ini, menandatangani sebelumnya itu melanjutkan menteri sebelumnya tentang penggunaan Windows. Penggunaan Windows, persis juga permennya seperti itu. Jadi ini hal yang dilakukan setiap tahun oleh menteri sebelumnya dan juga dilakukan oleh Nadiem. Kemudian berubah dari Windows menjadi. Nah setelah itu lalu berubahlah usulan ke depan mana yang lebih efektif untuk melaksanakan program ini. Nah salah satunya dalam kajian tersebut Nadiem melakukan memasukkan informasi-informasi lalu mengundang lalu bertemu dengan beberapa pihak dari Windows. Dari pihak Windows itu Nadiem 4 kali ketemu. Itu ada buktinya Pak? Ada bukti, kita buktikan di persidangan. Ya. Lalu dari pihak Google Nadiem 2 kali ketemu. Lalu dari pihak yang lain-lain, dari Apple dan yang lain-lain juga ketemu. Untuk membandingkan mana yang lebih cocok untuk ke depan ini apa. Pertemuan-pertemuan itu jelas dokumentasinya? Jelas dokumentasi terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupin. Mana yang lebih memungkinkan. Bahkan ketika pertemuan pertama dengan
Google, ya Google menawarkan Chromebook, itu sampai pihak Google itu, ini kesaksian dari pihak Google nih, karena kami hadirkan di persidangan, dia mengatakan mereka pesimis kemungkinan tidak dipakai karena sangat kritis, baik itu Nadiem maupun si Yuristan. Yuristan itu mengejar tentang bagaimana manfaat Chromebook itu secara detail, sehingga mereka menganggap kayaknya nggak mungkin dipakai nih ternyata. Nah, tetapi kemudian setelah melakukan kajian-kajian teknis, ya, kemanfaatan, kegunaan, dan yang paling penting adalah harga, maka jatuhlah pilihan itu kepada Chromebook. Karena dalam persidangan ini di fakta di persidangan, ketika kita menggunakan Windows, kita harus membayar bulanan. Ada biaya bulanan di sana. Kalau dihitung-hitung sampai selesai itu 1,2 T. Mahal gitu ya hitungannya ya. Kalau dengan Chromebook, kita hanya bayar di muka sekali, lalu seumur hidup kita bisa pakai. Jadi penghematan yang dilakukan oleh Nadiem ketika itu 1,2 triliun. Jadi justru dia menghemat menggunakan Chromebook. Lalu kemanfaatan. Dengan program Chromebook dengan menggunakan CDM ini, maka pihak kementerian bisa mengkontrol penggunaan di daerah-daerah tersebut. Misalnya dulu bagaimana teknologi ini digunakan, diselewengkan. Bisa misalnya buka judi online, bisa buka pornografi, bisa buka game dan yang lain-lain. Dengan menggunakan ini terkunci. Jadi di daerah itu betul-betul dipakai untuk pendidikan, nggak boleh digunakan untuk hal yang lainnya. Melalui sistem ini maksudnya. Melalui sistem ini terkontrol dan bisa diketahui di mana dipakai, di mana yang tidak dipakai, seperti itu. Maka jatuhlah pilihan kepada Chromebook tersebut. Ada kaitan pengadaan Chromebook ini dengan investasi. Ini juga pasti Anda familiar karena banyak sekali media-media online juga yang meng-highlight ini. Ada kaitan dengan sebagai barter dari investasi Google ke PT Akap atau Goto yang juga terafiliasi dengan Mas Nadiem. Jadi terima kasihnya adalah dengan kemudian mereka berinvestasi di perusahaan miliknya Mas Nadiem gitu ya. Sederhananya seperti itu. Itu bagaimana? Iya betul. Awalnya kan cara berpikirnya seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat secara sederhana, masuk di akal tuh. Gitu ya. Sepintas itu kan masuk akal. Begitu ya. Tapi kan ini kan harus ada pembuktian lanjutan. Ya, begini. Google sudah melakukan investasi ke PT Akap, dalam hal ini kita kenal dengan nama Gojek, ya, Goto ya. Itu jauh sebelum Nadiem jadi menteri. Timelinenya jelas itu. Jelas. Dan ada datanya dong. Kalau kayak gini kan mudah dibuktikan, gitu kan. Jauh sebelum Nadiem jadi menteri. Kenapa Google mau? Karena mereka tertarik dengan perusahaan ini. Ini luar biasa perusahaan ini. Dan mereka kagum seorang anak muda punya ide seperti ini dan bisa mengembangkan perusahaan seperti ini. Nadiem itu membuat lapangan pekerjaan sampai 4 juta untuk lapangan pekerjaan. Nah, tentunya kita juga menggunakan Gojek kan. Google Map-nya ya pakai dari mana? Dari Google kan. Tentunya dia tahu karena mereka dipakai. Ekosistem lah ya dipakai. Dia tahu bahwa ini prospek perusahaan akan menguntungkan. Makanya dia investasi. Tapi jangan lupa, yang investasi di PT Akap bukan hanya Google. Google itu hanya investor yang kecil. Termasuk yang bagian yang kecil. Banyak lagi investor-investor besar di sana. Gitu. Ini sebelum go public waktu itu mereka. Nah, lalu setelah mereka IPO melakukan mau go public, maka kalau tidak menambah investasinya, tidak menambah modalnya di perusahaan tersebut, kan mereka akan terdelusi. Nah, Google sebagai perusahaan besar nggak mau dong dia terdelusi, maka dia melakukan top up untuk menaikkan sahamnya di sana. Top up itu dilakukan setelah kebetulan. Nah, ini masalahnya. Kebetulan waktu dia top up itu kebetulan masa-masa ketika pengadaan Chromebook ini. Jadi kemudian itulah yang dipikirkan, dinarasikan bahwa itu ada hubungan ke sana. Itu masalahnya. Ya makanya proses kebetulan. Ya. Justru makanya tadi Pak Ari justru dengan timeline demikian, justru bagi publik setidak-tidaknya bagi saya yang berhadapan dengan Anda sekarang, itu agak lebih mudah untuk memikirkan jangan-jangan Mas Nadiem merasa berutang budi, dia sebelum jadi menteri sudah ada investasi secara langsung dari Google ke perusahaan yang belum TBK waktu itu, dan ketika itu dengan timeline yang hampir bersamaan, ini proses barter.
Jadi nggak mau nanam saham ke perusahaan yang lagi go public ini, itu kan timeline yang mendukung Ya. seperti apa yang Kalau dikonstruksikan berpikirnya oleh. secara simpel sederhana bisa begitu. Tapi jangan lupa, berapa sih investasinya Google ke PT Akap? Berapa nilai proyek itu? Ini nggak sebanding. Investasinya jauh lebih besar daripada nilai proyek tersebut, gitu ya. Satu itu, artinya kalau mau dikatakan itu ucapan terima kasih juga nggak nyambung. Satu. Lalu kedua, Google itu perusahaan publik, perusahaan internasional, multinasional ya. Artinya dia di mana-mana itu di dunia usaha dia sangat menjaga nama baiknya. Ya, reputasi sangat menentukan. Reputasinya dia sangat menentukan. Nah, tidak mungkin untuk hal yang sepele nilai proyek itu sekecil itu, lalu Google harus mengkorbankan reputasinya, nggak mungkin nyambung. Ya katakanlah kalau misalnya Anda dapat proyek katakanlah 10M, Anda mengeluarkan 1M itu masih masuk di akal. Ini nilai investasinya jauh lebih besar daripada nilai proyeknya. Jadi nggak nyambung itu. Karena berdasarkan atas itu nih Pak Ari, JPU kan akhirnya mendakwa Mas Nadiem ini menerima 809,59 miliar ya dari melalui PT Gojek itu investasinya dengan dari investasi Google itu sebesar 786,99 juta dolar Amerika Serikat gitu ya. Makanya itulah yang menjadi dasar penghitungan diduga Mas Nadiem menerima itu gitu, menerima keuntungan untuk memperkaya diri sendiri di pasal 2 dan pasal 3 itu melalui itu Pak Ari. Itulah ketika kami menghadirkan saksi dari Google. Oke. Ya, yang seharusnya dihadirkan oleh jaksa. Dia kan mendakwakan ini kaitan dengan Google, memberikan keuntungan kepada Google. Harusnya Google hadir dong. Kalau bicara struktur hukumnya kan dia kan pihak yang berkepentingan. Google tidak hadir, tidak pernah dipanggil oleh kejaksaan. Tapi kami memanggil. Kami hadirkan, walaupun waktu itu kejaksaan agak keberatan dengan kehadiran Google, tapi akhirnya kami perjuangkan dan hakim mengizinkan. Yang lucunya, Google-nya bingung. 809 itu dari mana? Dia sama sekali tidak ngerti itu 809 itu dari mana. Karena ternyata, nah ini juga menarik. Ini namanya ilmu gato-gatoan. Apa itu? Dihubung-hubungkan. Cocok logi. Jadi 809 itu kebetulan itu internalnya PT Akap. Gak ada hubungan sama sekali sama Google. Bukan duitnya Google. Jadi PT Akap ini punya anak perusahaan yang tidak sehat yang selama ini dibiayain mereka. Untuk pengembangan ini karena ini mau IPO dan mereka butuhnya supaya sehat. Perusahaan ini diambil alih lah sama mereka. Lalu uang 809 ini dari PT yang atas ini, PT Akap ini ke anak perusahaan ini. Diambil sahamnya, lalu hari itu juga uang itu dikembalikan lagi ke PT Akap. Dan uang itu sampai detik ini masih ada di PT Akap itu. Jadi nggak ada hubungan dengan Nadiem nih. Jadi ini betul-betul aksi korporasi yang sangat biasa, sangat lumrah. Gitu. PT Akap sendiri Mas Nadiem terafiliasi dalam konteks apa? Kepemilikan saham? Mas Nadiem pemilik saham, tapi pemilik saham minoritas. Kecil sekali sahamnya. Nah, PT Akap inilah yang dikenal dengan PT Gojek itu, Goto itu. Ya. Nah, PT Akap ini dengan investasi ke Google ini lain lagi soal ceritanya. Ini cerita di sini, ini cerita di sini. Jadi ketika ini ditanyakan kepada Google, bingung Google-nya. Nggak nyambung ini. Tapi kan kalau dari narasi jaksa kan mereka bilang bahwa ini adalah hubungan yang saling menguntungkan gitu ya. Mas Nadiem, kalau logika awamnya, Mas Nadiem membutuhkan investasi dari Google, Google juga membutuhkan ada yang menggunakan teknologi mereka Chrome OS dan Chromebook ini untuk mereka gunakan, dan kalau digunakan untuk seluruh Indonesia kan itu besar sekali, usernya berarti banyak sekali. Jadi makanya jaksa kemudian menggunakan istilah ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Itu salah. Ya, jadi kalau Google dia menguntungkan investasi ke PT Akap selaku Goto atau Gojek tadi itu benar. Tapi kaitan dengan proyek itu ruangan yang berbeda. Mungkin alamnya pun beda, alamnya pun beda. Jadi ini kaitan dengan sidik aksi korporasi, ya. Di sini adalah urusan lain. Dan harus diingat, Google itu bukanlah yang menyediakan laptop yang katanya kemahalan itu. Jadi kan gini, dakwaan ini kaitannya berubah-ubah terus nih dalam perjalanan sampai akhirnya
jaksa menghadirkan dari pihak BPKP, BPKP menghitung kerugian negara. Kerugian negara. Ya, kerugian negara itu dari mana? Dari kemahalan harga menurut BPKP. Apa yang mahal tersebut? Yang mahal ini barangnya, laptop ini. Laptop ini ketika dijual mahal menurut BPKP. Harusnya harganya katakanlah misalnya 5 dijual 7. Selisih 2 ini kalikan sekian banyak, itulah kemahalan itu. Kira-kira seperti itu secara sederhananya. Nah, itu kan pertanyaannya. Laptop ini yang buat Google bukan? Bukan, mereka kan software-nya. Ya. Bukan Google, jadi nambah lagi nggak ada hubungan lagi nih. Google bukan menciptakan, membuat laptop. Yang membuat laptop itu kan Acer, merek laptop itulah. Gitu. Google hanya membuat sistemnya yang CDM-nya tadi. Supaya bisa dimasukkan ke laptop itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah Mas Nadiem juga turut serta untuk sebagai pejabat ketika itu turut serta untuk menentukan spek laptop itu bahwa ini harus pakai merek tertentu, nah, itu. Atau brand tertentu, itu menarik lagi tuh, tambah lagi tuh masalah lagi tuh. Makanya ini kenapa publik semakin rame, karena banyak sekali hal-hal yang ganjil dan lucu jadinya. Masalah lagi tuh kaitan dengan pengadaan laptop. Laptop ini semua merek yang ikut, semua merek nih, dan Nadiem sama sekali nggak ada hubungannya dengan pengadaan. Anda bayangkan coba, seorang menteri ngurusin pengadaan nggak? Enggak sih, biasanya kuasa pengguna anggaran saja, dia lah file direktur misalnya eselon 2 ya. Betul. Eselon 2 ke bawah. Ya. Ada namanya PPK, ada namanya kepala proyek segala macam. Enggak sampai ke Nadiem. Jadi Nadiem hanya membuat kebijakan bahwa menggunakan CDM tadi yang CDM ini dikenal sebagai Chrome OS itu, ya. Lalu untuk dipakai CDM itu menggunakan barang namanya benda itu namanya laptop tadi dengan segala macam merek. Segala macam merek nih. Jadi nggak ada satu merek tertentu sama saja yang digunakan ada. seluruh Indonesia. Dan merek-merek ini ya, di situ ada prinsipalnya, ada distributornya, ada resellernya, ada macam-macam di situ. Dan mereka ini masing-masing ya namanya orang usaha pasti ada keuntungan. Dari pabrik harganya sekian, masuk ke si distributor sekian begitu. Nah, keuntungan-keuntungan ini. Lalu pengadaannya tersebut dilakukan oleh level yang di bawah. Ya, lalu level yang di bawah itu menggunakan e-katalog berkaitan dengan namanya LKPP, lembaga yang untuk lelang tersebut, elektronik tersebut dilakukanlah di sana. LKPP dihadirkan kemarin dalam persidangan, ketuanya mengatakan tidak ada yang kemahalan, semuanya standar. Seandainya pun kalau ada yang kemahalan dari harga laptop tersebut, maka ada perjanjian. Kelebihan kemahalan harus dikembalikan. Termasuk satu poin lagi Pak Ari adalah soal shadow organization gitu ya. Itu juga dipermasalahkan oleh jaksa di konstruksi hukum yang dia lakukan. Kenapa sih Mas Nadiem bikin tim bayangan gitu ya? Bahasanya kan sederhananya seperti itu, tim bayangan. Apa rasionalisasinya? Karena kan kalau dari sudut pandang atau kacamata keuangan negara itu juga pemborosan Pak, nggak bisa. Kan kalau spek seperti itu atau item atau orang atau jasa seperti itu sudah ada dalam struktur, dalam hal ini kan sudah ada tim dong di Kementerian Pendidikan ketika itu. Kenapa bikin tim yang baru lagi? Bukankah itu sebuah pemborosan gitu? Satu, jawabannya kesalahannya di mana kalau bentuk tim itu? Ini bicara undang-undang tipikor ya. Oke. Satu itu. Lalu yang kedua, yang saya katakan di awal, Nadiem ini diamanahkan tugas untuk melakukan transformasi digitalisasi pendidikan. Transformasi ya? Iya, artinya ada hal yang baru di sana. Oke. Waktu itu lagi masa COVID, kita ingat. Makanya karena masa COVID, percepatan nih. Bagaimana digitalisasi? Karena kan semua orang, orang semua pakai menggunakan digitalisasi semua kan pada waktu itu. Artinya Nadiem membutuhkan orang-orang yang ngerti tentang dunia teknologi. Ya. Dan ya mohon maaf, kementerian kita mungkin belum sanggup untuk itu. Ya. Maksud Anda sumber daya manusia? Sumber daya manusianya untuk melakukan itu belum siap pada waktu itu. Sehingga Nadiem menggunakanlah tim konsultan untuk melakukan tadi digitalisasi tadi. Dan jangan lupa, nah ini paling penting nih.
Kerjaan mereka itu bukan cuma pengadaan Chromebook. Mereka itu bukanlah tugasnya untuk mengadakan Chromebook ini, bukan. Itu juga yang salah lagi tuh. Mereka itulah yang membuat ratusan aplikasi pendidikan yang sampai saat ini masih dipakai. Bagaimana sistem pendidikan itu dibuat aplikasinya secara digital? Kan butuh tenaga ahli dong. Nggak mungkin ditugaskan kepada dirjen atau direktur yang nggak ngerti soal teknologi. Butuh tenaga ahli itu kan. Ya kan, itu kan hal khusus itu kan. Jadi wajar kalau Nadiem menggunakan tenaga ahli untuk itu. Dan ada hasilnya. Bukan omong kosong, bukan cuma kumpul-kumpul doang. Bukan cuma ngobrol-ngobrol saja, bukan. Hasilnya ada. Dan dilihat, ada ratusan aplikasi yang dibuat. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, apa segala macam, itu semua aplikasi tersebut sampai saat ini masih dipakai. Gitu. Tapi diplesetkan seakan-akan bahwa tim ini hanya untuk menggolkan pengadaan Chromebook. Itu yang susah, yang salahnya tuh di situ. Selain itu Pak Ari, sumber dana untuk bisa memberikan gaji mereka, operasional mereka, itu bisa dipertanggungjawabkan sumber dananya? Iya, makanya waktu itu dalam persidangan ya, ini kan semua butuh percepatan kan karena waktu kondisinya. Nah, bayangkan seorang IBAM yang pada waktu itu sudah terima kerja di Facebook apa di mana tuh di Inggris ya, dengan gaji ratusan juta, lalu dia dibujuk untuk membantu ke sini, ya, membantu ke kementerian dengan gaji yang jauh lebih rendah. Nah, oleh karena anggaran di kementerian ini tidak mencukupi, maka dibantulah oleh pihak ketiga, semacam yayasan gitu yang bergerak di bidang pendidikan, dialah yang memperkerjakan IBAM sementara waktu. Lalu nanti setelah kementerian memiliki anggaran, makanya IBAM akan digaji oleh kementerian pada waktu itu. Prosesnya seperti itu. Dan kalau saya pribadi menganggap kita harus melakukan terobosan-terobosan seperti ini kalau kita mau maju. Kalau enggak ya susah untuk kita berkembang. Jadi menurut Anda nih Mas Nadiem korban dari sebuah sistem dari kacamata penggunaan anggaran negara yang belum cukup untuk beradaptasi dengan target untuk cepat melakukan perubahan atau bagaimana Pak Ari? Saya pikir ini Nadiem adalah korban dari penegakan hukum yang serampangan. Jadi kenapa serampangan? Ya karena mereka memiliki narasi, cerita, ini ada peristiwa seperti ini, lalu mereka merumuskan ini menjadi seakan-akan ini pidana. Padahal ini peristiwa korporasi yang biasa. Karena ketidakpemahaman tadi, lalu menduga bahwa ini ada sesuatu. Boleh saja sebagai penegak hukum berprasangka berprejudice seperti itu, boleh saja. Tapi harus diikuti dengan bukti-bukti dan fakta-fakta. Ketika bukti dan fakta-fakta ini tidak mendukung, harus di-stop dong di tengah jalan proses ini. Jangan dipaksakan. Kalau sudah tahu ini tidak kuat, buktinya tidak cukup, di-stop supaya jangan menjadi kriminalisasi. Masalahnya kita ini dipaksakan terus berjalan. Sehingga kami berkata sempat pada waktu itu sama pihak kejaksaan dalam persidangan, kita sudah selesai pemeriksaan nih. Udah maaf-maafan nih, ya. Anda sudah lihat fakta persidangan, bukti-bukti Anda sudah lihat, bukti-bukti dari kami sudah kita lihat. Saksi-saksi kita periksa semua. Nggak ada kan? Nggak ada kejahatan di sini. Seharusnya mereka menuntut bebas. Mengevaluasi dirinya lalu menuntut bebas. Itulah penegakan hukum yang benar. Bukan memaksakan dengan tuntutan yang tidak masuk di akal seperti itu. Itulah kenapa ini menjadi dapat dukungan masyarakat. Karena masyarakat melihat langsung ini hal-hal ini nggak betul, nggak beres. Ada yang masalah di sini. Gitu. Tapi kan faktanya bahwa Mas Ibrahim Arif ya. Ibrahim Arif yang menjadi salah satu konsultan yang kita bahas, itu kan diputus bersalah oleh hakim. Artinya dalam bahasa yang sederhana, tidak hanya jaksa yang punya pandangan bahwa ada unsur pidana dalam kasus Mas Nadiem ini, tapi juga itu dibenarkan oleh hakim, majelis hakim yang memutus dan mengadili perkara dalam hal ini dengan terdakwanya Mas Muhammad Arif gitu ya, Ibrahim Arif tadi. Berarti kan benar ada unsur pidana menurut majelis hakim, gak hanya subjektifnya jaksa nih Pak Ari. Kalau pakai konstruksi berpikir begitu ya? Belum, karena perkaranya IBAM belum inkrah. Oke. Perkara IBAM itu masih tingkat pertama.
Dari 5 hakim, 3 hakim menghukum, 2 hakim membebaskan. Oh, ada dissenting opinion ya? Dissenting opinion 2 hakim, 3 hakim yang menghukum. Ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa setiap persidangan mempunyai nilai masing-masing. Hakim dalam membuat keputusan, mereka berdasarkan fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan. Nah, memang mungkin berbeda antara fakta dan bukti yang dihadirkan dalam proses IBAM dengan fakta dan bukti yang kami hadirkan. Contoh misalnya, kami menghadirkan ahli, mantan ketua BPK, ya, integritasnya jelas, dia mantan ketua BPK. Dia menjelaskan bahwa audit kerugian negara yang dibuat oleh BPKP salah. Kacau metodologinya, samplingnya tidak benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa audit ini tidak bisa dipakai dan tidak ada kerugian negara. Kenapa demikian? Apa basis penghitungannya? Iya, dengan metodologi, dengan kan itu kan laporan hasil itu kan kita dapat salinannya, kita serahkan kepada dia bisa menghitung di situ. Contoh sederhana saja, dia mencontohkan dalam persidangan. Ada namanya, tadi Anda katakan tadi, kuasa pengguna anggaran. Ketika dana itu dana kementerian, maka kuasa pengguna anggarannya adalah menteri. Ya, pengguna anggarannya adalah menteri. Ya, dia memberikan kuasa kepada dirjen. Tapi kalau dana itu daerah, dana daerah PBD ya, DAK namanya, dana alokasi khusus, maka penanggung jawab anggaran, pengguna anggarannya adalah kepala daerah. Betul kan? Ya. Sederhana sekali tuh. Bupati, gubernur atau apa. Nah, yang lucunya dalam laporan hasil ini dicampur jadi satu. Yang untuk daerah juga tanggung jawabnya Nadiem, yang untuk pusat juga tanggung jawabnya Nadiem. Itu saja udah kacau tuh. Kacau sekali gitu. Nah, ini harus diperbaikin. Nah, itu tidak terungkap mungkin di fakta persidangannya IBAM, tapi di fakta persidangan kami terungkap. Gitu. Lalu yang kedua, itu artinya sudah tidak ada kerugian negara nih. Lalu yang kedua, mantan ketua BPK ini menghitung sendiri bahwa negara itu justru diuntungkan 1,2 T. Dia menghitung itu. Dengan angka-angka ini dia hitung, udah sampaikan sama hakim. Tuh. Lalu hal yang lainnya, kami menghadirkan saksi-saksi hampir perwakilan guru se-Indonesia. Dari Aceh, Papua, NTT, Jawa, Kalimantan, Sulawesi kami hadirkan dalam persidangan. Yang menjelaskan bahwa sampai saat ini Chromebook itu masih dipakai. Jadi kalau dikatakan Chromebook itu nggak berguna, ini orang dari mana nih bisa ngomong bisa dipakai? Bahkan dia mengatakan banyak sekali murid-murid dan guru terbantukan oleh adanya Chromebook. Dijelaskan dalam persidangan. Dan itu hakim harus mendengarkan. Nah, mungkin dalam fakta persidangan IBAM tidak muncul. Tapi di persidangan kami muncul. Lalu kami juga menghadirkan Google yang menjelaskan tadi, mekanisme tadi, kami hadirkan juga. Lalu kami hadirkan juga ahli apa? Ahli hukum bisnis pasar modal. Yang mungkin di sana juga tidak dihadirkan. Menjelaskan tentang stock split itu apa, tentang tadi saham bisa naik, lalu bisa turun lagi, fluktuatif itu. Jadi jangan dianggap bahwa itu duit nyata. Ini duit angan-angan. Duitnya nggak ada sih, 5 triliun itu nggak ada. Cuman angka. Habis itu turun lagi. Dijelaskan. Sudah. Nah, artinya itu. Jadi keputusannya IBAM tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Karena berbeda persidangannya. Fakta-faktanya berbeda. Dan seandainya Nadiem itu dibebaskan oleh hakim, maka IBAM bisa mengevaluasi putusannya di tingkat banding. Banding atau tingkatan berikutnya ya? Ya, tingkat banding dengan hasil keputusan kita bisa dievaluasi di sana. Kira-kira seperti itu. Pak Ari, tapi kalau mendengar tadi Anda bilang bahwa sistem yang digunakan atau diputuskan sama Mas Nadiem masih dipakai sekarang, kan berarti tidak ada, masih tetap digunakan, berarti apa yang menjadi dasar untuk menghitung loss ya, kerugiannya ya? Itu juga
Itu pertanyaan yang sama tuh. Kan kalau logika awamnya adalah kalau itu laptopnya teronggok begitu saja, kemudian sistemnya sudah tidak bisa digunakan, barulah kemudian itu dikategorikan sebagai kerugian karena nggak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Betul. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi dari perjalanan khusus untuk Mas Nadiem ini, dan saya yakin Anda nggak hanya megang kasusnya Mas Nadiem, ada ini pengacaranya terkenal gara-gara ada Pak Tom Lembong waktu itu ya, mungkin jadi hari-hari ini banyak sekali yang menyoroti kasus-kasus korupsi, nggak hanya kasusnya Mas Nadiem, Pak Ari. Kalau Anda sendiri berdasarkan pengalaman Anda, kenapa Anda sampai bisa melabeli bahwa penegakan hukum khususnya untuk tindak pidana korupsi itu Anda bisa melabelinya dengan serampangan? Apa faktornya? Ada faktor dorongan intervensi politik atau inkapabilitas atau inkompetensi dari penegak hukum kita sendiri? Mungkin mereka tidak terlalu memahami mengenai pasar modal atau sektor-sektor khusus tertentu di bidang hukum bisnis, atau ada faktor lain menurut Anda? Ya, saya setuju itu. Jadi memang penegakan hukum kita ini masih banyak campur aduk dengan hal-hal yang lain, ya. Termasuk dengan politik? Campur tangan politik juga ada, ya. Beberapa kasus ada juga kaitan dengan muatan politik. Ketika ada yang menitipkan pesan untuk melakukan ini, lalu dicarikanlah pasal-pasalnya gitu ya. Ada juga yang karena misalnya ambisi untuk supaya dapat tanda petik itu nama baik, nama besar, bahwa berhasil menangani kasus korupsi triliunan, berhasil memenjarakan mantan menteri, apa segala macam, ada juga seperti itu. Lalu dalam pelaksanaannya kadang-kadang ditangani oleh orang yang asal bapak senang. Karena ini perintah pimpinan, ya udah Pak, pokoknya kami carikan pasalnya, kami carikan hukumnya. Itu yang bahaya. Seharusnya sebagai penegak hukum yang baik, yang independen, dia menjelaskan kepada pimpinannya, kepada atasannya, siapa atau siapapun yang memerintahkan itu, bahwa ini buktinya tidak ada Pak. Dalam konteks kasus Mas Nadiem, Anda membaca itu? Jadi begini, saya melihat begini ya, kita itu kan punya, karena pengalaman sidang ya, jam terbang, kita tuh punya insting. Ini hakim A, B, C, D, E ini arahnya kemana? Kita lihat dari sikapnya. Kita bisa membaca dari pertanyaan-pertanyaannya. Kalau dia ingin objektif, maka dia akan bertanya hal-hal yang objektif. Tapi kalau dia ingin menghukum, dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang pokoknya kamu salah. Tendensius ya? Tendensius. Dan itu terjadi misalnya dalam kasus Tom Lembong dulu ya. Itu kami temukan bukti dan kami berhasil membuktikan itu di putusan KY. Jadi Anda laporkan ke Komisi Yudisial? Kami laporkan ke Komisi Yudisial, lalu Komisi Yudisial memeriksa semua laporan kami tersebut karena rekaman sidang ini direkam secara baik ya. Ada bukti-bukti itu bisa terlihat tuh hakim-hakim yang melanggar etik, menunjukkan keberpihakannya bisa terlihat dalam sidang itu. Nah, dalam proses itu ketika kami membuat laporan ke KY, lalu KY melakukan investigasi dan memutuskan. Ada beberapa hakim yang diputus bersalah dan non palu terhadap kasus itu. Nah ini artinya pembelajaran penting buat bagi hakim-hakim yang lain. Jangan Anda anggap bahwa publik ini nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ini dalam setiap sidang, karena sidang ini terbuka untuk umum, semua orang bisa menyorot loh. Semua orang bisa menonton. Semua orang bisa merekam. Jadi ketika Anda membuat keputusan yang salah, keputusan yang tidak berdasarkan hukum, Anda akan kena sanksi oleh masyarakat. Bukan cuma karena sanksi dari Tuhan, itu soal lain, nanti tunggu waktu di akhirat ya. Sanksi masyarakat saat ini Anda rasakan langsung. Pada akhirnya muaranya adalah distrust publik terhadap sistem peradilan kita, itu yang mengkhawatirkan gitu ya. Karena pada akhirnya kemudian khawatirnya semua orang akan melihat bahwa nih kalau namanya kasus tindak pidana korupsi, ya aduh batasannya tipis banget dengan namanya kriminalisasi, dengan tadi yang saya katakan sempat saya sebutkan ini terkait dengan intervensi politik dan lain-lain. Makanya saya coba tanya apakah dulu Pak Tom Lembong kan itu juga kemudian hadirlah kontroversi itu, apakah ini mengenai kasus ada intervensi politik terhadap kasus itu atau tidak gitu. Makanya saya tadi mencoba untuk menanyakan kepada Pak Ari gitu ya, apakah dalam konteks Mas Nadiem itu ada unsur intervensi politik yang sehingga mendorong dia sampai saat ini Anda katakan bahwa seharusnya jaksa, kalau menurut Anda sekali lagi seharusnya menuntut bebas saja karena tidak ada satu unsur pasal pun yang bisa dibuktikan selama proses persidangan, tapi itu tidak dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Menurut Anda, kalau mau saya minta pertegas, ada
unsur atau intervensi politik dalam kasus Mas Nadiem Makarim? Kalau untuk kasusnya Nadiem, saya secara pribadi belum menangkap itu ya. Tapi tadi kalau tentang kurang kompetennya penegak hukum saya melihat, kurang pemahamannya penegak hukum saya merasakan itu, ya. Lalu saya pernah mengatakan juga dalam setiap kesempatan, tuntutannya Nadiem ini penuh dengan emosi dan ambisi. Jadi nggak pakai nalar hukum lagi, nggak pakai logika hukum lagi. Kalau kita mau bicara hukum, ya kita bicara fakta dong, kita bicara bukti. Misalnya ya, mohon maaf ya, selalu dalam narasi-narasi yang dibuat, ini kan begini ya, jadi dalam media-media sosial itu Narasi dan kontra narasi ya kan? Dikatakan bahwa jangan ngomong ke luar dong, ngomong di persidangan, tapi dari sana juga ngomong di luar, membangun narasi juga, bahkan sebelum sidang sudah dibangun narasi. Jadi dia selalu katakan itu, kita punya bukti yang kuat, kita punya bukti elektronik yang tidak bisa akan membantah. Selalu dikatakan seperti itu. Termasuk mengenai WA itu, Iya, grup WA itu. dikatakan seperti itu. Sampai selesai persidangan, tidak ada tuh. Yang pemahaman yang kuat ini begini, chat WA ini mengandung isi bahwa ada perbuatan yang akan melawan hukum. Itu kan yang dibutuhkan. Ya. Kalau chat WA-nya nggak salah dong. Buat grup nggak salah dong. Buat grup WA salah nggak? Nggak salah. Buat chat dalam WA salah nggak? Nggak salah. Isinya, misalnya katakanlah Nadiem ngomong dengan yang lain tentang bahwa dia akan melakukan ngatur-ngatur segala macam, nanti kita ada dapat bagian segala macam. Itu kan ada bukti tuh bahwa itu yang namanya konspirasi. Tapi kalau dalam pembicaraan WA, bagaimana nih perkembangannya ini? Apa kelemahannya? Apa kekurangannya? Kelompok ini, kekurangannya apa? Kelemahannya apa? Setelah analisa, semua sudah melaporkan, lalu bagaimana? Ya udah, go ahead. Salahnya di mana? Ini salahnya di mana? Jadi kalau dikatakan bahwa bukti elektronik tadi, ya memang ada bukti elektronik, tapi tidak ada yang melanggar hukum. Gitu. Jadi nanti kalau di pledoi Anda akan menyampaikan apa? Oh, tentunya semua hal tersebut kita sampaikan. Kita akan sampaikan bahwa kami akan mengingatkan hakim, ini loh dalam persidangan ini kita menemukan bukti-bukti seperti ini loh. A, B, C sampai Z. Yang menjelaskan semua tuntutannya jaksa, menjawab tuntutan jaksa. Pak Hakim, Anda kan ngikuti sidang dan Anda harus memutus berdasarkan fakta persidangan. Jangan Anda abaikan ini karena ini tercatat loh. Boleh Anda mau katakanlah misalnya Anda mau mengabaikan karena misalnya ada sesuatu, ada takutnya, ada apanya, tersandranya, boleh-boleh aja. Misalnya ini contoh, tapi masyarakat akan melihat ini. Dan kasusnya Nadiem ini, orang kan selalu mengatakan begini, bahwa kasusnya Nadiem ini sekarang menarik perhatian publik, lalu jangan sampai hakim terpengaruh dengan publik. Apa terdesak oleh opini publik gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah saatnya kita mempercayai peradilan kita? Sudahkah saatnya kita percaya kepada proses penegakan hukum kita ini? Kalau proses penegakan hukum kita ini memang kita sudah yakini benar dan terbukti selama ini benar, maka boleh dong kita jangan abaikan opini publik. Opini publik, kita tegakkan hukum. Tapi persoalannya sekarang ini, kita punya banyak masalah dalam proses penegakan hukum ini. Dan suara rakyat, suara masyarakat justru yang tidak punya kepentingan. Karena mereka melihat langsung sesuatu yang terusik nurani keadilannya. Jadi bukannya kita yang mengkondisikan publik ini, mana mungkin kita punya kemampuan sebanyak ini publik dukungan ya. Bagaimana influencer sebagaimana. Ini fakta yang muncul mengusik nurani keadilan mereka. Sehingga mereka pengen ngomong, pengen menyampaikan. Dan ini harus diperhatikan. Jadi semua itu organik, bukan diorkestrasi untuk bisa memunculkan opini publik atau desakan publik kepada sistem peradilan kita nih untuk bisa memberikan putusan yang meringankan atau bahkan membebaskan Mas Nadiem, enggak ya? Begini, mungkin saja ada orang-orang yang melakukan upaya-upaya untuk itu. Tapi pertanyaannya, apakah mampu di negara kita ini mengkondisikan semua itu? Apakah mampu? Anda kan jurnalis, Anda tahu bagaimana jurnalis itu juga
banyak yang punya idealisme, banyak yang punya komitmen terhadap demokrasi, terhadap hukum di negara ini, banyak sekali. Jadi tidak bisa semuanya bisa dikondisikan. Kalau semua bisa dikondisikan ya lain persoalannya. Banyak sekali orang yang menyatakan itu karena memang mereka ingin campur dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Itu poinnya. Karena misalnya Pak Abraham Samad, saya sempat wawancarai beliau gitu ya, karena dia punya kekhawatiran juga nih Pak Ari, bahwa nanti akan direplikasi oleh semua pengacara yang menangani kasus tindak pidana korupsi. Ya kita viralin aja, karena viral itu bisa menjadi daya tekan kepada para penegak hukum kita, termasuk para hakim, untuk bisa memberikan putusan yang sangat ringan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Betul. Pertanyaannya, apakah masyarakat kita sebodoh itu? Apakah cukup dengan kita memviralkan, lalu masyarakat akan menangkap? Oh ya ini, masyarakat kita ini jeli loh. Sekarang ini banyak orang pintar di kita ini. Sidang ini terbuka. Misalnya ketika terjadi dialog antara jaksa dengan ahli. Masyarakat langsung bisa menilai, ini yang salah siapa nih? Gitu misalnya. Lalu misalnya kita menjelaskan bukti-bukti, masyarakat langsung bisa menilai. Gitu. Dan kami meyakini bahwa kita ini semakin banyak masyarakat kita yang melek hukum, yang tahu hukum. Dan hukum ini kepentingannya tidak hanya untuk Nadiem, tapi penegakan hukum yang berkeadilan ini kepentingannya buat semua, buat masyarakat kita. Kalau seandainya seorang Nadiem bisa dibegitukan, maka nanti yang lain-lain juga akan dengan mudah dibegitukan. Dan sudah banyak yang begitukan. Nah, beda dengan benar-benar dia koruptor. Ya, kan tidak bisa dibohongin. Ketika jaksa misalnya menangkap seorang koruptor yang benar-benar dia koruptor, tinggal menunjukkan bukti nyatanya segala macam, masyarakat juga pasti akan mencaci makinya. Tapi orang yang tidak terima apa-apa, dia sudah berbuat untuk negaranya, mengorbankan dirinya, lalu dikriminalisasi. Itu yang masyarakat tidak suka. Gitu. Pak Ari, makasih Pak Ari. Kita tunggu bagaimana vonis hakim, karena tadi kenapa kami konsentrasi juga fokus pada kasus ini karena concern kita bersama adalah, dan saya yakin juga Pak Ari dan para pengacara lain atau siapapun publik berharap jangan sampai ada distrust terhadap sistem peradilan kita, termasuk penegakan untuk tindak pidana korupsi gitu. Karena itu juga akan memberikan sinyal negatif kepada dunia bisnis kita dan pada akhirnya sih berdampak pada kita semua. Itu yang menjadi concern kita. Thank you ya Pak Ari. Kita nanti jumpa lagi di lain kesempatan ya Pak. Thank you Pak.